Pak Bambang, kira-kira di masa raya Natal ini bagaimana setiap orang bisa menerima kasih itu, Pak? Yang memang sudah ada. Begini, dalam iman itu ada 3 hal yang dijadikan tolok ukur. Yang pertama adalah ortodoksia. Ortos itu artinya lurus, doksa itu ajaran-ajaran yang lurus. Ajaran yang lurus tanpa penghayatan, tanpa praktek hidup yang lurus tidak ada artinya. Itulah makanya ada ortopraksia. Ortopraksia tanpa ortolatria, artinya cara menyembah kita yang benar, juga tidak ada artinya. Maka 3 hal ini menjadi sangat penting. Nah sekarang apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita, bahwa kita akan membalas bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan mengenal Dia secara benar, lalu mempraktekkan dalam kehidupan yang benar, dan menyembah Dia yang secara benar. Mengenal Dia dengan benar berarti kita tahu Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran. Berarti melalui Yesus kita bisa mengenal Dia dan melalui firman-Nya, Pak. Lalu beribadah tadi, Pak. Untuk mengekspresikan respons kita. Lalu berjalan di dalam kebenaran itu ya, Pak. Pak, bagaimana Pak? Ada banyak orang yang mungkin salah faham dengan menganggap Yesus kan dia cuman tadi Bapak katakan nabi, atau dia cuma memang manusia yang tidak berdosa waktu itu, dia adalah rasul. Tapi bagaimana pengalaman Bapak sendiri dengan Yesus yang adalah juru selamat? Yang pertama-tama, kalau dalam aspek ortopraksi, siapapun yang melakukan ajaran kasih sebetulnya adalah pengikut Yesus. Karena itu jelas-jelas dari khotbah di atas bukit. Mahatma Gandhi, Bung Karno, dan banyak tokoh-tokoh dunia diilhami oleh khotbah di atas bukit. Karena kasih itu memang universal. Kasih itu tidak memandang agama, kasih itu tidak memandang perbedaan-perbedaan yang lain. Karena itu saya ingat pesan dari Presiden Yasser Arafat almarhum, Presiden Palestina pada saat Idul Milad. Idul Milad itu dalam bahasa Arab Natal. Dia mengucapkan selamat Natal waktu itu pada tahun 1997 kalau tidak salah saya. Di Bethlehem ya Pak? Di Bethlehem. Beliau di gereja itu mengatakan, Uridu anakula lakum Idul Milad sa'idah wa amma jadidah kulu ammu antum bi khair. Saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian semua orang Palestina, selamat hari Natal dan tahun baru, kira sepanjang tahun engkau dalam keadaan baik, artinya diberi kebaikan oleh Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa saya menyerukan seruan perdamaian ini dari Madinah Salam, dari kota damai Bethlehem, dan dari kota Sang Raja Damai. Dia mengatakan Madinah Ro'is Salam, kota Sang Raja Damai. Dan itu jelas merupakan kutipan dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Jadi bagi saya, kalau orang tidak sampai kepada pemahaman yang oleh orang Kristiani dalam ukuran ortodoksia, itu saya memahami, itu bagian dari bagaimana how to understand the misunderstanding. Tetapi justru yang ingin saya jelaskan, ketika ortopraksia ini menanyakan siapa Kristus, saya berkata bahwa Alkitab berkata, memang dia nabi, memang dia rasul, memang dia adalah imam besar, tetapi bukan sekedar itu. Karena apa? Kita menekankan ada satu dimensi kekekalan di mana Injil menegaskan en arki en hologos, pada mulanya adalah firman. Ke hologos en prostontion, ke theos en hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ketika kita menekankan bahwa firman itu adalah Allah, apa maknanya? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Karena Allah itu gaib. Allah itu tan keno kino yongopo tan keno biniroso, kata orang Jawa. Tidak bisa dibayangkan seperti apa. Tetapi putra tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya tidak seorang pun mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan diri dengan firman-Nya. Ketika Bapak mengenal saya, tapi ini kan Pak Bambang menurut seseorang, menurut Pak Johan. Tetapi ketika saya memperkenalkan diri melalui kata-kata saya keluar dari pikiran saya menyatakan diri. Siapa yang mengenal kata-kata saya, mengenal saya. Dan itu pengenalan yang sangat otentik, yang tidak bisa dibantah. Siapa yang mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan itu sendiri. Saya kira itu. Luar biasa. Yohanes 1 ayat 18,
tidak seorang pun yang bisa melihat Bapa, tapi Yesus telah memperkenalkan Bapa kepada kita. Dan puji Tuhan, saudara tetap bersama kami dalam This is Your Time. Memasuki masa raya Natal ini, kiranya hati kita terbuka untuk pencerahan, untuk kebenaran melalui firman yang disampaikan. Adakah kita bisa memahami? Selama ini kita sangat terbatas, tapi Allah sanggup, Roh Kudus sanggup untuk membuka pikiran hati kita, memahami keilahian Allah, kasih Allah yang terdalam. Pak Bambang, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada semua pemirsa berkat yang khusus pada hari ini, Pak. Ya. Pemirsa, apa yang sudah kita diskusikan, kita sampaikan pada kali ini tentang bagaimana kita memahami kesalahpahaman. Sebetulnya kalau kita memahami teologi inkarnasi, di mana firman Allah yang adalah Allah sendiri, firman itu menyatakan diri menjadi manusia, dia berbicara dalam bahasa manusia agar dia bisa dipahami oleh manusia. Maka inilah yang harus kita ambil di dalam pelayanan kita, memberkati saudara-saudara kita yang berbeda, yang sedang salah paham. Kita menjelaskan bahwa kesalahpahaman ini apabila tidak dilakukan dialog, maka akan terjadi berlarut-larut, yang kemudian orang hidup dalam isolasi sendiri untuk menilai orang lain. Kemudian keutuhan dari bangsa kita itu juga tergantung bagaimana kita arif mengelola perbedaan, arif mengelola kepelbagaian, agar kita tidak menilai orang lain dari sudut pandang kita. Itu yang pertama. Tapi ini adalah sebuah proses pembelajaran, di mana Isa Al-Masih sendiri berkata, kenapa kamu tidak memahami bahasaku? Karena kamu tidak mengenal firmanku. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 43, kita tidak memahami bahasa Tuhan, sekalipun Tuhan sudah datang di tengah-tengah kita. Begitu juga betapa sulitnya membawa pesan perdamaian, pesan untuk hidup dengan semua orang tanpa diskriminasi. Apabila kita berangkat dari asumsi kita, prapaham kita untuk menilai orang lain, maka itu tidak akan ada perdamaian. Yang kedua, apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah dimensi kesementaraan. Artinya kita akan mendatangkan damai, mendatangkan shalom, mendatangkan tanda-tanda kerajaan Tuhan, tetapi di dalam perspektif kita memandang kerajaan Tuhan yang akan datang. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini sementara, tetapi kita akan melihat yang sempurna nanti. Karena itu jangan kita habiskan hidup kita pada dimensi yang sementara ini, tapi mari kita memandang apa yang akan terjadi kemudian. Saya kira itu. Mari kita mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, ya, bukan hal yang materi saja. Jangan kita berpikir Natal adalah hiasan, hadiah, pesta, not at all, bukan itu. Tetapi justru yang materi kita mengganti yang rohani, yang kekal, yang Allah sediakan untuk kita. Selamat Natal. Saya akan berdoa untuk saudara bersama Pak Bambang, dan ada nomor-nomor telepon saudara yang ingin memahami dan ingin didoakan. Kontak kami, para konselor akan mendoakan saudara. Jangan lupa terus bersama kami dalam This is Your Time. Mari kita berdoa saudara. Bapa surga yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Engkau telah datang ke dunia mencari siapa saja yang mau datang kepadamu. Semua kami sudah berdosa, hilang kemuliaan. Tapi hari ini keselamatan telah datang. Karena Engkau lahir di dunia, Engkau datang untuk membawa damai, untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa, dan kami dipersatukan kembali, direkonsiliasi, diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Terima kasih, berkati umat-Mu pada hari-hari ini dalam nama Yesus. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati saudara.